Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Faisal Yusuf dari Fakultas Kedokteran dan Ilmu-Ilmu Kesehatan, jurusan Farmasi. Di sini saya akan menyampaikan hasil resum saya dari PBAK Universitas, hari pertama sampai dengan hari kedua. Materi pertama, wawasan bidang akademik, oleh Profesor Dr. Ummi Sumbulah, MAG. UIN Maulana Malik Ibrahim memiliki 7 fakultas, yaitu Tarbiyah dan Keguruan, merupakan fakultas yang paling tua di UIN Maulana Malik Ibrahim, serta Fakultas Syariah, Ekonomi, Psikolog, Sains dan Teknologi, Humaniora, Kedokteran dan Ilmu-Ilmu Kesehatan, dan 5 program studi pasca sarjana. Dengan total ada 46 program studi baik S1, S2, dan S3. UIN Maliki saat ini berada di tahapan pengakuan dan reputasi internasional, sehingga berbagai event internasional selalu digalakan, dan UIN Maliki juga memiliki hampir 500 mahasiswa asing dari 34 negara. Lalu mendesain kurikulum internasional dan program studi internasional. UIN Maliki juga mewajibkan mahasiswanya dan para dosennya untuk mengupload karya-karya mereka, baik tugas akhir, jurnal nasional, jurnal internasional, untuk menaikkan peringkat kampus. UIN Maliki memiliki kelebihan karena menyelenggarakan pendidikan tinggi yang integratif, keilmuan yang memadukan Islam dan sains, dan melakukan pendidikan integratif kelembagaan, memadukan pendidikan tinggi dan pesantren, yang menyebabkan adanya mahat untuk membentuk 2 dari 4 pilar ulul albab. Lalu ada pengembangan bahasa Arab, dan ada juga rumah tahfiz Quran untuk mewadahi mahasiswa yang ingin melanjutkan hafalan Qurannya. Lalu ada juga rumah modernisasi beragama untuk menjadikan mahasiswa yang unggul, moderat, toleran, dan menjadi muslim yang memiliki komitmen kebangsaan yang kuat dan cinta budaya keragaman Indonesia. Lalu ada perpustakaan yang memiliki ribuan jurnal, proceeding, bagian nasional dan internasional yang bisa diakses seluruh mahasiswa. Di UIN juga ada mata kuliah pengembangan kepribadian atau MPK yang terdiri dari mata kuliah dasar, keislaman, dan bahasa. Selain itu, juga ada mata kuliah fakultas yang membedakan antara fakultas satu dengan yang lainnya. Ada juga mata kuliah prodi yang membedakan prodi satu dan lain baik dalam satu fakultas atau tidak. Semua mahasiswa harus memprogram sendiri mata kuliahnya dari semester 2 dan seterusnya. Di akhir semester ada UAS, dan di tengah ada UTS, dan di akhir mahasiswa akan mendapatkan KHS yang tertera IPK. Perolehan IPK menentukan banyaknya perolehan SKS yang sedikit. Materi kedua dari Dr. Kiai Haji Isrokun Najah, MAG. Dari data kapitulasi penerimaan mahasiswa baru akademik 2021-2022 bahwa peminat kampus UIN Maulana Malik Ibrahim ada 78.430. Ini adalah jumlah yang luar biasa, meski terjadi penurunan yang signifikan karena 2 tahun yang lalu UIN Maliki bisa tembus 110.000 dan tahun kemarin sekitar 80.000. Dari jumlah tersebut diambil sebanyak 3.751. Roadmap UIN Maliki yaitu pengakuan internasional dan reputasi internasional. UIN Maliki diminati oleh banyak mahasiswa dari negara tetangga yang terhitung sebanyak 30 negara. Ada 10 orang dari 9 negara sahabat
yang mempercayai diri untuk bergabung sebagai mahasiswa UIN Maliki. Sasaran strategis bidang kerjasama dan pengembangan kelembagaan UIN Maliki adalah perguruan tinggi industri dan kelembagaan sosial kemasyarakatan. Terkait dengan pengakuan dan peningkatan kerjasama antara institusi UIN Maliki, ini masuk 10 perguruan tinggi bereputasi internasional, baik perguruan tinggi di Indonesia maupun universitas yang telah masuk ranking kelas dunia. Yang kedua, kerjasama yang UIN Maliki bangun ini minimal 5 industri besar atau perusahaan multinasional dalam rangka meningkatkan pendidikan dan pelatihan mahasiswa sehingga kampus-kampus kita diberi kesempatan untuk menitipkan mahasiswanya magang di beberapa perusahaan multinasional agar ketika lulus nanti dengan mudah mendapat lapangan kerja atau bisa diteruskan di perusahaan tersebut. Selain kerjasama dengan lembaga multinasional, UIN juga bekerjasama dengan lembaga sosial atau organisasi multilateral seperti SFD. Dalam waktu yang dekat ini, pembangunan kampus 3 di UIN Malang akan dibangun ruang kelas untuk Fakultas Teknik dan Mahat karena mendapat donasi dari SFD dengan dana yang luar biasa. UIN Maliki juga melakukan kerjasama dengan menerapkan kriteria Smart University sebagai perankingan dalam rangka untuk mendapatkan kategori ranking perguruan tinggi kelas dunia, baik itu akreditasi maupun ranking sertifikasi. UIN Maliki juga melakukan kerjasama dengan perguruan tinggi luar negeri seperti beberapa universitas terkenal di Sudan, Al-Quran Al-Karim University di Libya, dan sebagainya. Yang kedua juga kerjasama dalam bentuk pertukaran dosen. Di UIN Maliki ada beberapa dosen dari luar negeri, baik dari Amerika, dari Saudi Arabia, dan dari Sudan dan Libya. Luar biasanya, UIN Maliki juga dipercaya oleh Al-Azhar University Kairo untuk membuka prodi bahasa Indonesia di sana, di mana yang akan datang sehubungan dengan donasi dari SFD, maka akan dibuka prodi S1 di teknik mesin, elektro, teknik lingkungan, teknik kimia, statistik, ilmu komputer, dan sistem informasi. Pada S2, kita akan kembangkan manajemen matematika dan struktur, dan untuk program studi S3, informatika dan biologi. Fakultas Pertanian Peternakan ini kita akan siapkan S1 untuk prodi teknologi pertanian dan perikanan yang dipercepat oleh Bupati Malang dengan hibahkannya sebuah tanah untuk dibangun kampus 4. Di samping mahasiswa tinggal di Mahat, juga wajib ikut pelajaran bahasa Arab selama 5 jam sehari, 5 hari dalam sepekan. UIN Malang juga sudah mempersiapkan kelembagaan supaya bisa menjadi PTN BH. Terbentuknya pusat administration tingkat mahasiswa baru sebagai satu pintu mahasiswa nasional maupun internasional. Kemudian terbentuknya Halal Center. Ini tidak semata-mata lah. Kan kalau memang kita punya SDM yang mumpuni di bidang apa, sertifikasi untuk makanan halal. Materi hari kedua. Dema. Disampaikan oleh Ketua Dema, Farkan Adib Rosadi dari FKIK jurusan Farmasi, dan Wakil Dema, Fawaid dari Fakultas Psikolog jurusan Psikolog. Dewan Eksklusif Mahasiswa DEMA merupakan organisasi intrakampus OMIK yang merupakan lembaga eksekutif mahasiswa di level universitas. Selain itu, untuk turunan dari DEMA, untuk lembaga eksekutif ada himpunan mahasiswa jurusan dan menghimpun mahasiswa prodi. Fungsi DEMA. Menurut SK Dirjen 4961 dijelaskan bahwasanya DEMA memiliki fungsi 1. Sebagai pelaksana program organisasi kemahasiswaan
2. Sebagai lembaga yang mengordinasi dan menginstruksikan pelaksanaan kegiatan kemahasiswaan. Tugas DEMA. 1. Melaksanakan program kerja organisasi yang sudah disepakati Senat Mahasiswa, SEMA University. 2. Mengkomunikasikan dan menginformasikan kegiatan mahasiswa di tingkat universitas. 3. Melaksanakan koordinasi dan sinkronisasi kegiatan mahasiswa. Kementerian DEMA Universitas. 1. Kementerian Dalam Negeri mengordinasi dan mengomunikasikan lembaga internal di dalam UIN Malang. 2. Kementerian Luar Negeri, gerak langkah keluar eksternal, mengkomunikasikan lembaga yang ada di UIN Malang dengan lembaga di luar UIN Malang. 3. Kementerian Sosial, Hukum, dan Politik, pengembangan atau kajian terkait isu-isu sosial, hukum, politik. 4. Kementerian Agama, upaya kolaborasi sebagai UIN Kampus Ulul Albab, integrasi keilmuan antara sains dan agama yang menjadi titik kekuatan insan-insan yang mempunyai jargon Ulul Albab. 5. Kementerian Pengembangan dan Kreativitas, menyatukan lembaga-lembaga menjadi satu kesatuan yang utuh, memberikan kreativitas agar bisa berkembang. 6. Kementerian Komunitas dan Informasi, publikasi, mesandingkan apa yang dilakukan atau yang telah dilakukan. Program kerja prioritas. 1. Sahabat Desa, meningkatkan kepekaan mahasiswa terhadap masyarakat sekitar yang akan dikolaborasikan dengan UKM dan SEMA. 2. Sapa Sekolah, membantu memberikan hal kepada kampus, mempromosikan kepada sekolah-sekolah di Malang Raya dengan memberikan pelatihan terkait kepemimpinan dan keorganisasian dan kinerja satu tim. 3. Sosial, Hukum, Politik, berdiskusi dengan para pemimpin yang ada dalam birokrasi Republik Indonesia. Lalu ada SEMA, Senat Mahasiswa, adalah organisasi UIN Malang yang berperan sebagai lembaga legislatif yang mengordinasi DEMA, UKM, dan HMJ. Merumuskan perundang-undangan peraturan organisasi di UIN yang akan diimplementasikan ke DEMA Universitas dan turun ke fakultas. Fungsi 1. Advokasi. Kendala terkait masalah UKT, masalah kuliah, dan lain-lain akan dijembati oleh SEMA kepada yang bersangkutan menyampaikan pihak terkait. 2. Legislasi. 3. Pengawasan. 4. Penganggaran. Tugas 1. Mengawasi dan mengontrol DEMA Universitas. 2. Memberikan persetujuan kepada setiap kegiatan yang akan dilaksanakan oleh DEMA. 3. Memberikan pengesahan setiap laporan penanggung-jawaban setelah selesai agenda tersebut. 4. Memfasilitasi aspirasi mahasiswa UIN Malang dan menyalurkan kepada pihak-pihak yang bersangkutan. 5. Mengawasi setiap kebijakan dan keputusan yang diambil oleh DEMA Universitas. 6. Merancang dan menetapkan peraturan organisasi UIN Maliki. 7. Mengesahkan peraturan DEMA Universitas. 8. Menjadi mitra kerja DEMA Universitas dalam melaksanakan kebijakan organisasi kemahasiswaan. Wewenang 1. Membentuk undang-undang yang dibahas dengan Presma untuk mendapatkan persetujuan bersama. 2. Menampung dan mempertimbangkan segala aspirasi mahasiswa. 3. Memberikan mandat untuk pelaksanaan pilwa. 4. Mengawasi pelaksanaan hasil sidang SEMA Universitas. 5. Mengawasi pelaksanaan program kerja dan kebijakan DEMA Universitas. 6. Turut andil dalam kajian permasalahan yang timbul di dalam negara dan tingkat universitas. 7. Meningkatkan dan membahas usulan PO yang berkaitan dengan bidang tertentu dan mengikut sertakan dalam pembahasan. 8. Memberikan peringatan atau memorandum kepada DEMA. Lalu ada juga materi dari Bapak Dr. Andes Haji Basri, MA PhD, Modernisasi Beragama. Judulnya
conceptualizing the moderation on the context of Indonesian Islam. Orang sering menilai seorang soleh itu dinilai dari aksesorisnya. Label sosial Islam atau Muslim liberal, sekunder, pragmatis, modernis, traditionalis, fundamentalis, ekstremis, teroris. Label kontemporer yang viral, moderat Islam dan Islam Nusantara. Memang nggak ada yang namanya Islam Nusantara dan lain-lain. Yang ada hanya Islam. Tapi menurut sosiologi dan ada perbedaan. Karena ada pemahaman, ada radikal, ekstrim dan lain. Definisi moderasi. Secara etimologis, wasatiyah berarti jalan tengah, posisi tengah, berkeadilan. Secara terminologis, pemahaman atau praktek keagamaan yang menjunjung tinggi kesetaraan, keberagaman, toleransi dengan kebijakan pada prinsip tawazun antara rasio atau logika, teks, serta konteks. Dasar teologis Al-Quran Surat Al-Baqarah ayat 143. Beberapa hadis dalam Sahih Bukhari, legal opinion of the jurists and Muslim scholars. 1. Karakter Islam sebagai agama rahmat lil alamin yang menjunjung tinggi keadaban dan harmoni inter dan antara pemeluk agama. 2. Historitas Islam di Indonesia. 3. Karakter masyarakat Indonesia yang lekat dengan kesatuan dan harmoni. 4. Ideologi bangsa Pancasila dan moto Bhinneka Tunggal Ika. Lalu ada materi dari Bapak Hasanuddin White. Dampak COVID-19. Sektor ekonomi. Melemahnya daya beli PPKM darurat hingga PPKM level 4 sepanjang bulan Juli lalu membuat daya beli masyarakat sedikit melemah. Imbasnya, sepanjang bulan lalu terjadi inflasi tipis sebesar 0,08%. Hilangnya pekerjaan. Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI) mencatat kurang lebih 50.000 buruh terkena PHK sejak awal tahun 2021. Economic Center of Reform on Economics (CORE) memperkirakan tingkat pengangguran terbuka pada Agustus 2021 diperkirakan akan naik kisaran 7,15 sampai 7,35%. Tingkat pengangguran terbuka di Agustus 2021 akan lebih tinggi dibanding tingkat pengangguran pada Agustus 2020 yaitu 7,07%. 2. Sektor pendidikan. Putusnya sekolah. Anak harus bekerja. Resiko putus sekolah dikarenakan anak terpaksa bekerja untuk membantu keuangan keluarga di tengah krisis pandemi COVID-19. Persepsi orang tua. Banyak orang tua tidak bisa melihat peranan sekolah dalam proses belajar mengajar apabila proses pembelajaran tidak dilakukan secara tatap muka. Kerasnya anak dan resiko eksternal. Kekerasan yang tidak terdeteksi, banyak anak yang terjebak kekerasan rumah yang tidak terdeteksi oleh guru. Resiko eksternal. Peningkatan resiko pernikahan dini. Eksploitasi anak, kehamilan remaja, dan lain-lain. Penurunan capaian belajar. Kesenjangan capaian belajar. Cukup dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.